Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalur rusuli wa akmalu imam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi yunabiul ulumi wal hikam, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin, jamaah majelis Masjid Jami Baitur Rahman yang insyaallah dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada kesempatan malam Senin ba'da maghrib, setelah kita mengikuti ibadah salat maghrib berjamaah diiringi dengan zikir dan doa kepada Allah, pastilah kita berharap mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan diterima, mendapat redha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam pun senantiasa kita sanjungkan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih di saat bulan Sya'ban, bulannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan kita yang hadir mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Masih kajian tentang masalah azan dan iqamah. Silakan dibuka kitabnya halaman 36. Faslun wa yustahabbu tartilul adzan wa raf'us sauti bi. Baris ketiga dari bawah. Wa qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid darain amin. Faslun, ini satu pasal menjelaskan tentang wa yustahabbu tartilul azan, dan disunahkan mentartilkan kumandang adzan. Tartil dalam arti makharijul hurufnya bagus, susunan lafaz-lafaz Arabnya, lafaz-lafaz azannya itu teratur. Dari mulai kalimat takbir sampai kalimat la ilaha illallah. Bukan hanya sekedar itu, waraf'us sauti bi, dikeraskan suaranya. Jadi memang azan itu nggak boleh dikecilin, Pak. Ya, Pak. Jadi yang namanya azan itu harus dikeraskan. Bagaimana ketika Rasulullah memerintahkan Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan setiap manakala salat 5 waktu, ya Bilal, silakan kau naik ke atas bukit. Itu tujuannya apa? Supaya kumandang azan itu didengar oleh kalangan banyak orang. Bukannya mic-nya dikecilin, Pak. Jadi memang harus dikeraskan. Itu memang anjuran tuh seperti itu. Kalau ngelihat rujukan dari berbagai macam apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya timbul kesemangatan kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Terkadang yang suaranya keras saja orang yang dengar pura-pura kagak dengar, Pak. Ya. Di masjid, di mushola, rumahnya dekat masjid, rumahnya dekat mushola, seolah-olah mereka nggak dengar azan tuh, padahal udah begitu keras, apalagi dikecilin, Pak.
Maka disinilah yang menjadi penderaskan waraqus sautibi, keraskan suara ketika azan. Bukan hanya sekedar itu, lebih lanjut wa yustahabbu idrajul iqamah, disunnahkan mengucapkan lafaz-lafaz iqamah. Wa yakunu sautuha ahfadhu minal adzan. Kalau suara iqamah itu kadarnya itu lebih rendah daripada suara azan. Sunahnya begitu. Kalau azan itu memang harus sekeras-kerasnya. Tapi kalau yang namanya azan itu suaranya di bawah daripada suara azan. Sunahnya gitu, jangan sampai suara iqamah mengalahkan suara azan. Lebih lanjut, bagaimana kedudukan seorang muazzinnya? Wa yustahabbu ayyakunal muadzin hasanus saw. Disunahkan seorang muazzin melantunkan adzan dengan suara yang begitu merdu, suara yang begitu bagus. Pilihlah orang-orang yang kita jadwalkan di masjid, di musola untuk mengumandangkan lafaz-lafaz azan itu adalah orang yang suaranya bagus, Pak. Gitu ya, suaranya bagus. Pilih pengurus masjid, berupaya menunjuk orang yang memang lantunan suaranya begitu enak, begitu merdu, usianya muda, suaranya masih lantang. Jangan aki-aki mulu di azan. Ada aki-aki, Pak? Ada. Iya, kalau aki-aki kan ya Pak, gitu ya. Pokoknya yang muda-muda ada tampil yang suaranya masih keras, yang alunan suara azannya itu begitu merdu, itu memang dianjurkan tuh. Lebih lanjut, kedudukan muazzinnya itu bagaimana? Sikatan, orang yang terpercaya. Cara memilih muazzin itu, pertama orang yang suaranya bagus, yang kedua sikatan, orang itu terpercaya. Ma'munan, orang itu jujur. Khabiran bil waktu, tahu masalah waktu yang ada. Nih kedudukan seorang muazzin nih, Pak. Muazzin itu pertama orang yang suaranya begitu bagus, karena kebagusan suara itu daya tarik. Ya, narik, ya Allah, itu dari mesin mana itu yang azan enak, benar Pak. Ya, syahdu, benar, luar biasa. Kalau begini caranya memang ya jelas, Pak. Yang namanya kumandang azan begitu merdu enggak bisa disamakan dengan gonggongan anjing, Pak. Sama enggak, Pak? Enggak sama, Pak. Ya, ini yang namanya orang bicara enggak pakai agama namanya, Pak. Enggak pakai tuntunan. Kalau ngaji ada tuntunannya. Ya, suaranya begitu bagus, begitu merdu. Ya, kalau gonggongan anjing kan hanya sekedar ngomong gitu ya, Pak. Nih, jadi gitu, sikatan, orang itu terpercaya, makmunan, jujur, khabiran bil waktu, tahu waktunya. Dia kalau mengumandangkan azan, kapan waktunya dia tahu. Barangkali sebelum waktunya orang yang mengumandangkan azan udah siap di tempat, gitu ya. Biasanya kan muazzin lebih dahulu ya datangnya, Pak. Lebih dahulu, karena dia tahu, oh ini berapa menit dia harus datang ke masjid, ke musola untuk mengumandangkan azan. Lebih-lebih kalau tinjauan agama itu mutabarra'an, tidak minta upah. Jadi yang namanya muazzin itu nggak boleh minta bayaran. Kalau habis azan minta bayaran, minta upah nggak boleh, karena memang itu merupakan satu kewajiban, gitu ya. Yang berikutnya, wa yusahabbu ayyuzana wa yuqima qa'iman, disunnahkan mengumandangkan azan dan iqamah qa'iman, dalam keadaan berdiri. Sunnah ketika dia mengumandangkan adzan dan iqamah qa'iman, dalam keadaan berdiri, ala taharatin, dalam keadaan berwudu, wa mudhi'u alin, dan di tempat yang tinggi. Ini zaman dulu memang begitu, Pak.
karena memang alat pengerasnya belum ada. Sampai orang tua kita dulu kalau azan naik ke tempat yang tinggi, ya Pak, dulu kan begitu ya Pak. Ngerasain nggak Pak? Ini kayaknya belum lahir ya Pak. Ya, sejarah orang, makanya Bilal itu disuruh naik ke atas bukit, tujuannya supaya suaranya terdengar dari jarak yang jauh. Kalau sekarang nggak usah naik-naik ke atas tempat yang tinggi karena alat teknologi serba canggih Pak. Ya, volumenya aja yang dikesarin gitu supaya dia tidak naik. Kalau dulu memang naik ke atas. Kalau azannya di daerah Sukabumi Utara dari Kemandoran kedengeran azan di atas pohon bacang Pak. Saking itunya tuh Pak, subhanallah ya. Lebih lanjut bagaimana mustaqbilal kiblah, menghadap ke arah kiblat. Lebih lanjut falau adzana wa aqama mustadbiral kiblah. Walau adzana au aqama, kalau sekiranya azan dan iqamah mustadbiral kiblah, dia membelakangi kiblat. Au qaidan, dia dalam keadaan duduk. Muttaji'an, dalam keadaan tidur. Muhdisan, dalam keadaan berhadas. Au junuban, dalam keadaan junub. Bagaimana hukumnya? Sahha adzanuhu, sah azannya. Wa kana makruhan, tapi hukumnya makruh. Orang yang azan dalam keadaan duduk, membelakangi kiblat, dalam keadaan tidur, dalam keadaan tidak berwudu. Ingat tuh, orang yang azan itu harus berwudu. Kalau dia nggak berwudu atau dalam keadaan junub, secara tinjauan hukum sah saja azannya. Wa kana makruhan, tapi hukumnya makruh. Wal karahiyatu fil junubi asyaddu minal muhdasi, dan lebih-lebih dimakruhkan orang yang dalam keadaan junub melebihi kemakruhannya dalam keadaan hadas. Kalau dia dalam keadaan junub azan, yang satu lagi dalam keadaan hadas dia azan, yang mana yang lebih dibenci? Yang lebih dibenci itu orang yang dalam keadaan junub. Dia sempet-sempetnya itu Pak dalam keadaan junub di azan ya Pak. Nggak ada orang lain kali ya Pak. Kan ada tuh Pak masjid, mushola yang azan dia, yang imam dia, yang pukul beduk dia, yang doa dia ya Pak. Tuh, karena nggak ditata memang. Dia kebetulan lagi dalam keadaan junub, nengok kiri kanan kiri kagak ada orang. Dia azan dalam keadaan junub. Ini secara hukum sangat-sangat dibenci. Gitu. Wa karahatul iqamah asyaddu, dan juga sangat dibenci di saat dia melakukan iqamah. Gitu ya. Dalam keadaan azan junub dibenci, dimakruhkan, juga dimakruhkan di saat dia melantunkan kalimat iqamah. Ya, lagi mau sholat dia iqamah Pak. Mestinya kan kalau lagi dalam jalan junub disuruh ngapain nih? Mandi. Bapak kalau junub disuruh ngapain Pak? Mandi. Junub. Ini udah pernah mandi belum? Hah? Sering ya. Gitu ya. Lanjut, faslun la yusra'ul adzan illa li salatil khamsi. Tidak disyariatkan azan kecuali untuk salat-salat yang 5. Jadi ya selain daripada itu enggak ada tuh perintahnya azan kecuali dalam salat 5 waktu. Subuh azan, zuhur azan, asar azan, maghrib azan, isya azan. Ya. Wasawaun fi hal hadirah wal faita, baik dia ada di satu tempat maupun di luar tempat itu, baik dia masih ada di daerahnya maupun di luar daerahnya, itu sangat dianjurkan tuh azan. Wasawaun hadir wal musafir, baik dalam keadaan tidak dalam keadaan musafir,
dalam keadaan tidak berpergian, wal musafir maupun dalam keadaan musafir, tetap disyariatkan kalau dia ingin melaksanakan salat 5 waktu, sangat disyariatkan itu untuk mengumandangkan azan. Wasawaun man shalla wahdah aw fi jamaah, baik seseorang yang melaksanakan salat sendiri, baik salat sendiri atau dia salat jamaah, sekalipun dia salat sendiri, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sangat disyariatkan untuk mengumandangkan azan. Berarti azan ini penting kan nih Pak? Penting. Azan ini penting. Wa idza adzana wahid kafa anil bakin, apabila sudah dikumandangkan azan oleh salah seorang maka cukup bagi yang lainnya, enggak usah semuanya azan Pak, gitu ya. Wa idza adzana wahidun kafa anil baqina, apabila satu orang saja sudah mengumandangkan azan, kafa anil bakin, cukup bagi yang lain, enggak usah azan. Masjid Jami Baitur Rahman yang azan isya berapa orang Pak? 1. Kalau dia udah azan sekali, udah yang lain enggak usah azan, gitu ya. Wa idza qada fawaitu fi waqtin wahidin adzana lil ula wahdaha, dan apabila dia mengkodok beberapa salat kodok dalam satu waktu, ya, ini orang yang mau mengkodok salat yang ditinggal nih, beberapa salat kodok yang dia laksanakan, bagaimana tuh? Azana lil ula wahda, cukup azannya itu buat salat yang pertama. Itu dia salat qada banyak, salat qada isya, salat qada maghrib, salat qada asar, salat qada subuh. Jadi azannya bagaimana? Apakah semuanya salat-salat qada pakai azan? Cukup yang pakai azan itu yang pertama kali kita salat qada. Wa amma ghairus shalawatil khamsi, adapun selain daripada salat 5 waktu, fala yu'zanu li syai'in minha bila khilaf, tidak usah mengumandangkan azan menurut rangkaian dari perbedaan pendapat. Jadi selain daripada salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kita enggak usah azan, gitu ya. Salat tahajud pakai azan enggak Pak? Enggak. Salat duha enggak. Kecuali ini yang 5 nih. Summa minha ma yustahabbu ayyuqala inda iradati salatiha fi jamaah. Kemudian juga di antara salat-salat sunnah, ayyuqala inda iradati salat, ketika dia ingin melaksanakan salat berjamaah, ya, ini salat sunnah, cukup mengucapkan dengan kalimat as-salatul jami'ah. Jadi kalau salat-salat yang wajib itu diawali dengan azan, ya, kemudian diiringi dengan iqamah. Nah, kalau salat sunnah ini cukup diiringi dengan as-salatul jami'ah. As-salatul jami'ah. Contohnya apa? Mislul Aid, salat Aid. As-salatu Aidul Fitri jami'ah rahimakumullah. Pakai begitu enggak Pak? Iya, dianjurkan gitu. Salat Idul Fitri, Idul Adha. Wal kusuf, salat gerhana matahari maupun gerhana bulan, juga pakai salatul jami'ah rahimakumullah. Wal istisqa, salat minta hujan, juga pakai itu. Wa minha makhtalafa fihi kassalati tarawih wal janazah, dan juga ada juga perbedaan pendapat tentang masalah salat tarawih dan salat jenazah. Wal asah annahu ya'ti bihi fi tarawih dunal janazah, menurut kaul yang asah, kaul yang sah, bahwa salat tarawih itu boleh diiringi dengan salat tarawih jami'ah
rahimakumullah. Tapi kalau salat jenazah tidak usah. Ya enggak ada salatul janazah jami'ah rahimakumullah, enggak usah kalau jenazah ya. Tapi kalau salat tarawih, as-salat tarawih jami'ah rahimakumullah. Di masjid ini pakai enggak? Pakai. Alhamdulillah. Berarti ada tuh keterangannya ya. Kita lanjut jamaah sekalian. Faslon, ini satu pasal, wala tasikhul iqamatu illa fil waqti wa inda iradati dukhuli fis shalah. Tidak sah iqamah illa fil waqti, kecuali sudah masuk waktu. Jadi yang namanya iqamah itu tidak sah kecuali kalau sudah masuk waktu. Wa inda iradati dukhuli fi shalah, dan sudah mau masuk melaksanakan salat. Jadi jarak antara iqamah dengan salat itu harus apa? Harus berkesinambungan. Jangan udah qomat belum salat gitu, Pak. Gitu ya. Nah, makanya kemarin udah dibahas, kalau buat seorang imam qomat ini lebih afdol daripada azan. Kalau jamaah, azan lebih afdol daripada iqamah. Wala yasihul adzan illa ba'da dukhuli waqti shalah, dan tidak sah azan kecuali setelah masuk waktu salat. Kalau udah masuk waktu salat, azan ila subuh, kecuali salat subuh. Nih kalau subuh ini pengecualian, Pak. Biar kata belum waktunya, kalau azan dibolehkan. Makanya Mekah Madinah azannya berapa kali? 2 kali itu, Pak. Ya, boleh tuh azan. Cuman azan yang sebelum waktu tidak menggunakan as-salatu khairum minan naum. Gitu ya. Di sono biasa begitu, Pak. Kalau di masjid ini azan belum waktunya diomelin orang. Iya, Pak. Padahal kalau dia mau azan boleh nggak, Pak? Boleh aja, nggak apa-apa. Makanya di sini dijelaskan tuh, semua yang namanya azan, zuhur, asar, maghrib, isya udah masuk waktu. Kecuali ini ila subuh, kecuali subuh. Gitu. Nah, kaitan dengan masalah ini ditinjau dari berbagai macam pendapat. Fa innahu yajuzul adzan laha qabla dukhulil waqt. Sesungguhnya dibolehkan adzan subuh sebelum masuk waktu. Waqtulifa fil waqtil ladzi yajuzu fi, sekalipun terjadi perbedaan pendapat yang membolehkan itu. Wal asahu annahu yajuzu ba'da nisfil lail. Ada pendapat yang membolehkan azan subuh di pertengahan malam. Ya. Pertengahan malam jam berapa, Pak? Jam 2 azan. Ya. Azan aja, Pak. Siapa yang mau nih besok? Ya. Tuh. Gitu ya. Tuh. Pendapat tuh. Wakila, ada juga yang mendapat indah sahur, ketika mendekati waktu sahur. Ketika mendekati waktu sahur. Ya. Ketika bulan Ramadan lagi makan sahur, azan. Dia masjid Baitur Rahman, padahal dia niatnya kasih tahu gitu ya, Pak. Wah, telat dah saya sahur. Ya. Gitu ya. Wakila, dan juga ada yang berpendapat fi jami'il lail, di seluruh malam tuh, Pak. Di seluruh malam. Kapan aja boleh tuh, Pak. Walaysa bisayyin, dan ada sesuatu yang tidak membolehkan. Wakil, ada juga berpendapat ba'da sulusail lail, di sepertiga akhir malam. Dari pendapat-pendapat itu ternyata tuh wal mukhtarul awal, yang dipilih itu adalah pendapat yang pertama, gitu ya. Jadi kalau memang sudah pertengahan malam
itu dibolehkan waktu azan subuh, karena subuh ini paling penting, Pak. Ya, paling penting dikasih tahu bangun dah sebelum waktu saatnya, benar-benar waktu azan subuh. Kita lanjut, faslun wa tuqimul mar'atu wal khunsal muskal. Wa tuqimul mar'ah wal khunsal muskal. Jadi iqamah untuk perempuan dan untuk banci waria. Ya, Pak. Jadi yang namanya iqamah perempuan, banci waria, itu ya, itu iqamah. Namun wala yu'zanani li'annahuma manhiyatun, tapi tidak diperbolehkan perempuan dan banci itu mengumandangkan azan. Kalau iqamah boleh, perempuan iqamah boleh, baik dia perempuan maupun banci. Banci ada nggak, Pak? Hah? Iya. Yeah. Banci ya. Jadi para banci mau sholat jamaah nih, Pak, dia iqamah gitu ya, Pak. Oh ya. Jadi nanti Bapak kalau pulang dari ngaji ada banci nanya Bapak gitu ya, jawabannya udah ketemu tuh. Tapi kalau dia mau azan, banci mau azan, perempuan mau azan, nggak boleh. Wala yu'adzinani li'annahuma manhiyatun an rafis saut. Kenapa dilarang? Karena orang perempuan dilarang mengeraskan suara. Bahkan ada juga yang bilang suara perempuan itu aurat. Perempuan itu suaranya aurat. Lanjut, babu ma yaqulu man sami'al muadzinu wal muqima. Ini bab menjelaskan apa yang dibaca bagi seseorang yang mendengarkan adzan dan iqamah. Yustahabba ayyaqula man sami'al muadzinu wal muqim. Disunahkan bagi orang yang mendengarkan adzan dan iqamah, mislu qaulihi, sebagaimana apa yang diucapkan. Sunnah tuh. Kalau dia bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawabannya apa, Pak? Ikutin aja udah. Ikutin dia. Illa kecuali fi qaulihi, kecuali dalam ucapan muadzin hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Fa innahu yaqulu fi duburi kulli lafzitin la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau muadzin bilang hayya 'alas shalah, jawabannya la haula wala quwata illa billah. Bukan hayya 'alas shalah, jawabannya hayya 'alas shalah. Gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Udah azan. Wallahu a'lam bissawab. Demikian jemaah, karena memang sudah masuk waktu. Insyaallah nanti kita bahas lebih lanjut. Ya Rabbana tarafana bi annana tarafana wa annana asrafana ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah taghsil likulli haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jirati aw suhbah wal muslimina ajma'a amin rabbi asma' فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نازى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الهب وآله وصحبه عدد طش الصحب
walhamdulil ilahi bil badri wat tanahi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ahyina ka hayatil ulama wa amitna ka mautis syuhada wa surna fi zumratil awliya wa akhrijna minad dunya muslimin wa alhiqna bis salihin. Ya Rabbana ibtawadina wa alif bainana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la taj'alna fitnatal liqaumil zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah bil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.